Halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan kami membawakan sangat bersemangat teman-teman, terkhusus diri Coach Alawakan kawan. Bang, coba ulas permainan dari Edward Lasker dong, please, terima kasih. Dan pada kesempatan ini teman-teman, salah satu permainan terbaik sepanjang masa. Mungkin jika Anda sudah menyaksikan partai ini, akan cukup sulit menemukan partai menarik lainnya selain ini teman-teman. Pertemuan bersejarah antara Edward Lasker menghadapi George Alan Thomas yang berlangsung di London 1912. Kita mengetahui bahwa pada tahun tersebut tentunya era masih sangat dulu banget, sehingga intuisi dan juga permainan murni ditemukan. Dan sebagai gambaran teman-teman, bahwa 3 tahun yang lalu saya sudah pernah membuat video ini, tetapi tentunya masih sangat banyak kekurangan, dan pada kesempatan ini saya akan mencoba membawakan dengan sangat menarik. Bagaimana permainannya, langsung saja kita simak di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, sebelumnya sebagai gambaran bahwa Edward Lasker adalah pemain catur Jerman berkebangsaan Amerika. Artinya apa? Ia kelahiran Jerman, tetapi ia bermigrasi ke negara Amerika Serikat untuk membangun karirnya. Sedangkan George Alan Thomas merupakan seorang tokoh yang sangat dihargai dan juga negarawan yang berasal dari Inggris, sehingga beliau diberikan sebuah jabatan dengan panggilan Sir, yaitu Sir George Alan Thomas. Jadi bisa dipastikan bahwa kedua pemain ini merupakan tokoh elit teman-teman, dan juga perlu kita ketahui bahwa zaman dulu permainan catur hanya dimainkan oleh tokoh-tokoh besar. Baiklah teman-teman, di sini Edward Lasker putih memulangkah dengan pion ke D4 dibalas dengan pion ke E6, dan ini adalah pertahanan Horwitz bagi Anda yang belum pernah mengetahui. Kuda ke F3 dan F5, sehingga pada zaman dulu teman-teman, pembukaan Dutch sehingga dengan F5 mengarah kepada Dutch defense. Ini adalah salah satu variasi agresif yang sering banget dimainkan pada zaman dulu, di mana mengaktifkan kuda lalu ke depan rokade membuka tentunya file F. Berlanjut dengan kuda ke C3 saat ini, maka kuda ke C6, gajah ke G5, dan di sini gajah ke E7. Edward Lasker langsung menukarkan gajahnya terhadap kuda. Mungkin Anda bertanya, mengapa bang Bishop Fair di sini atau gajah yang cukup menarik yang juga cukup aktif ditukarkan terhadap kuda? Karena mungkin ide dari putih saat itu teman-teman, menurut pandangan saya menjelaskan, rokade ke depan, oke, sehingga menteri akan diaktifkan bermanuver untuk juga mengancam ancaman skakmat ke depan ketika putih juga melakukan rokade. Untuk itulah langkah kuda ini dinilai oleh Lasker sangat berbahaya, sehingga ia menukarkan gajah terhadap kuda. Sehingga gajah memukul gajah, lalu E4 teman-teman menantang pion pusat. Pion memukul pion saat ini, kuda memukul kembali, dan di sini juga mengancam gajah. Dicoba mengembangkan gajah dengan B6 mempersiapkan fianchetto. Di sini tidak langsung terburu-buru memukul gajah teman-teman. Lasker memilih dengan kuda ke E5 mencoba membuat sebuah permainan yang sangat melegenda saat ini. Rokade berlanjut dan gajah ke D3. Walaupun secara komputer teman-teman ini kurang menarik, tetapi kita akan melihat bagaimana setup, bagaimana seni yang coba dibangun oleh putih di dalam posisi ini. Dan gajah ke B7 fokus rencana, di mana juga mempersiapkan fianchetto. Di mana sebelumnya teman-teman, jika kita mengacu permainan modern yang sudah mengacu kepada teori dan juga engine, di sini bahwa gajah memukul kuda adalah opsi dengan ide pion menerima, kuda aktif ke C6 mengancam pion teman-teman. Oke, dan tidak mungkin juga dilindungi karena dimakan saja oleh benteng. Di dalam posisi ini tentunya dipilih gajah ke B7, maka berlanjut menteri ke H5, ancaman yang cukup banyak ke depan. Oke teman-teman, dan betul saja teman-teman, di sini dimainkan oleh hitam sebuah langkah menteri ke E7, dan inilah yang membuat permainan ini menjadi melegenda. Bukan hanya saat itu, melainkan sampai saat ini, dan bahkan sampai selama-lamanya. Anda pause video ini, apa langkah terbaik dari putih di dalam posisi seperti ini? Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda yang bisa menemukan langkah brilian itu. Langkah itulah dengan menteri memukul pion H7 skak, mengorbankan menteri teman-teman. Sebelumnya saya akan membahas kepada Anda
pada video saya 3 tahun yang lalu, di mana ada mengatakan, ngapain bang untuk mengorbankan menteri, sedangkan kuda memukul gajah pun sudah menang 2 langkah skakmat. Betul jika Anda menteri yang menerima kuda, sehingga tentunya menteri memukul pion skakmat. Akan tetapi teman-teman, jika kita melihat lebih dalam, jika pion menerima, masalahnya pion ini sudah terbuka sehingga membuka menteri mensupport pion. Untuk itulah bahwa langkah untuk kuda langsung memukul gajah kurang tepat, sehingga langkah tepat adalah dari Lasker, menteri harus memukul pion yang ada di H7 skak. Tentunya tiada pilihan kecuali menerima menteri. Disinilah teman-teman ancaman skakmat paksa 6 langkah kombinasi yang luar biasa, kuda memukul gajah dan ini double skak. Tentunya apabila berpindah ke H8, ini pun langsung skakmat kuda ke G6. Skakmat 2 kuda, langkah aslinya tentunya berpindah ke H6, maka langkah spektakuler, langkah yang cukup menarik, kuda ke G4, dan ini pun skak. Kita lihat semuanya dikontrol teman-teman, sehingga tiada kepilihan kecuali ke G5, maka tentunya H4 skak. Lagi-lagi semuanya dikontrol, tidak ada pilihan kecuali ke F4, G3 skak. Tiada pilihan raja ke F3, maka gajah ke E2 skak. Raja ke G2, benteng ke H2 skak. Tiada pilihan kecuali raja ke G1, dan kita lihat di sini langkah yang sangat menarik. Rokade sebenarnya bisa dan ini pun skakmat, dan langkah aslinya teman-teman, Lasker kala itu memilih raja ke D2 dan ini pun skakmat. Bagaimana kita menyaksikan raja teman-teman digulir secara terus-menerus, dan kita lihat teman-teman sampai ke petak putih dan langsung skakmat. Luar biasa teman-teman, inilah permainan bersejarah, bagaimana momen teman-teman menteri ke E7 langsung ditemukan, sehingga di dalam posisi ini alangkah lebih baiknya lagi-lagi gajah memukul kuda adalah opsi dengan ide pion menerima, maka benteng ke F5 mengancam menteri, mengancam pion, menteri berpindah, maka benteng memukul pion. Ini adalah opsi, tetapi dengan pilihan sederhana di sini menteri ke E7 dimainkan oleh hitam, dan memang bagi kita pecatur biasa cukup sulit bagaimana kelanjutan dari partai ini. Akan tetapi kala itu seorang jenius catur Edward Lasker dapat melihat dengan jernih bahwa kombinasi teman-teman dimulai menteri memukul pion H7 skak, dan terjadilah penggiringan raja di mana selalu dikejar teman-teman. Hanya salah satu opsi yang bisa dilakukan, hanya untuk bisa menggiring raja ke kantor putih, dan tercipta juga skakmat teman-teman. Sangat-sangat luar biasa, dan semoga permainan ini lagi-lagi membantu bagi sahabat yang bertanya. Dan berikut adalah tingkat akurasinya menurut engine saat ini. Ulasan permainan dari komputer menunjukkan bahwa Edward Lasker memiliki tingkat akurasi 91% dan George Alan Thomas memiliki akurasi 68,5%, merupakan perbedaan yang signifikan. Baiklah teman-teman, demikianlah ulasan catur hari ini, dan ada sebuah puzzle yang sangat menarik teman-teman, dan juga sebuah tebakan tentunya. Anda lihat puzzle ini secara seksama dengan melangkahkan menteri ke A7, yang jadi pertanyaan, apakah ini langkah brilian atau bahkan langkah blunder? Coba tuliskan di kolom komentar dan juga berikan alasan Anda, apakah merupakan langkah menteri ke A7 skak merupakan langkah brilian atau langkah blunder? Silahkan sharing di kolom komentar dan juga tuliskan alasan Anda dengan lengkap, dan kami akan mengepin bagi jawaban yang benar. Dan jika kawan-kawan suka dengan konten catur seperti ini, dukung kami dengan cara like, subscribe, dan juga share. Apabila ada saran ke depan dan juga request teman-teman, jangan ragu tuliskan di kolom komentar, dan kami akan mencoba mengulas, membuat requestan yang sangat menarik tentunya dari Anda. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.